di pemerintah Kabupaten Parigi Motong. Next, Pak Dok. Manfaat aktualisasi bagi peserta dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayanan publik di bidang pendidikan dengan penuh tanggung jawab. Bagi lembaga, bagi instansi, yaitu dalam hal ini SD Impres Gunung Sari, dapat memberikan kontribusi terhadap visi dan misi sekolah sebagai unit penyedia layanan jasa. Bagi pemerintah Kabupaten Parigi Motong, dapat memberikan kontribusi terhadap visi misi pemerintah Kabupaten Parigi Motong. Dalam hal ini, misi nomor 3 yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Bagi masyarakat, dapat memberikan pelayanan maksimal sehingga masyarakat merasa mendapatkan layanan yang bermutu dan memuaskan. Kegiatan aktualisasi ini ada 4. Yang pertama, membuat rencana program pembelajaran. Kegiatan yang kedua, melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar dengan model presentasi PowerPoint, video, dan game. Kemudian kegiatan yang ketiga, melakukan evaluasi pembelajaran. Dan kegiatan keempat, melakukan penilaian hasil pembelajaran. Kegiatan 1, adapun tahapan-tahapannya, yaitu melakukan konsultasi dengan mentor, outputnya mendapatkan persetujuan mentor terkait kegiatan, dalam hal ini berkaitan dengan nilai aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi. Kegiatan yang kedua, menyiapkan materi yang akan dibahas. Outputnya adalah mendapatkan persetujuan mentor terkait kegiatan yang keterkaitan dengan nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Adapun nilai-nilai atau peran dan kedudukan PNS, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Tahapan kegiatan selanjutnya adalah membuat PowerPoint, video, dan game sebagai bahan presentasi pembelajaran. Outputnya tersedianya media pembelajaran. Dan keterkaitan dengan nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian tahapan kegiatan yang keempat, menyusun rencana program pembelajaran dengan model presentasi PowerPoint, video, dan game. Outputnya adalah tersedianya rencana program pembelajaran. Keterkaitannya dengan nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Adapun peran dan nilai, kedudukan dan peran PNS, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Kegiatan kedua, yaitu melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar dengan model presentasi PowerPoint, video, dan game. Tahapan kegiatan pertama, menyiapkan ruang belajar yang kondusif dan sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran. Outputnya tersedianya ruang belajar yang sesuai. Keterkaitan dengan nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Tahapan kegiatan kedua, melakukan absensi dan menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan pembelajaran. Outputnya diperoleh informasi kehadiran, maksud, dan tujuan kegiatan. Keterkaitan dengan nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahapan kegiatan selanjutnya, memaparkan materi pembelajaran melalui model presentasi PowerPoint. Outputnya tersampaikannya materi pembelajaran kepada peserta didik. Keterkaitan dengan nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahapan selanjutnya, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya jawab. Outputnya didapatkan informasi terkait respon peserta terhadap materi yang disampaikan. Keterkaitan dengan nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian selanjutnya memaparkan materi pembelajaran melalui model video dan game belajar. Outputnya adalah tersampaikannya materi pembelajaran kepada peserta didik.
keterkaitan dengan nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, dan tahapan kegiatan selanjutnya memberikan penugasan terkait materi yang telah dipaparkan. Outputnya didapatkan informasi terkait tingkat pemahaman terhadap materi. Keterkaitan dengan nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Peran dan kedudukan ASN yang terkait dengan kegiatan kedua ini adalah pelayanan publik, whole of government. Jadi pada tahapan kedua ini, keempat ini pada kegiatan kedua memberikan penugasan terkait materi yang telah disampaikan melalui pemaparan presentasi PowerPoint, video, dan game untuk mendapatkan atau dapat mengetahui sejauh mana materi yang telah disampaikan untuk masuk ke tahapan evaluasi selanjutnya. Ya, next, Pak Dok. Masuk ke kegiatan ketiga, yaitu melakukan evaluasi pembelajaran. Tahapan kegiatannya adalah menyusun kisi-kisi alat evaluasi pembelajaran. Dalam hal ini, menyusun kisi-kisi soal materi. Outputnya adalah didapatkan kisi-kisi alat evaluasi. Keterkaitan dengan nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Kemudian membuat soal evaluasi. Outputnya adalah didapatkan soal sebagai alat evaluasi pembelajaran. Keterkaitan dengan nilai aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahapan selanjutnya melaksanakan proses evaluasi. Outputnya adalah terlaksananya proses evaluasi pembelajaran. Keterkaitan dengan nilai aneka pada tahapan ini yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Kemudian tahapan selanjutnya adalah memeriksa hasil evaluasi. Outputnya adalah diperoleh data hasil evaluasi. Keterkaitan dengan nilai aneka yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sementara untuk peran dan kedudukan ASN pada kegiatan ketiga ini adalah manajemen ASN dan pelayanan publik. Dan tahapan terakhir, kegiatan terakhir adalah melakukan penilaian hasil pembelajaran. Tahapannya adalah melakukan rekapan dalam bentuk penilaian. Outputnya diperoleh data rekapan nilai hasil evaluasi. Keterkaitan dengan nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Kemudian tahapan selanjutnya melaporkan hasil evaluasi kepada mentor dalam bentuk perolehan nilai. Outputnya adalah untuk mendapatkan bimbingan dan masukan serta saran dari mentor. Keterkaitan dengan nilai aneka adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Lanjut ke tahapan selanjutnya pada kegiatan keempat ini adalah menyampaikan hasil capaian belajar dalam bentuk perolehan nilai kepada peserta didik. Outputnya adalah tersampaikannya informasi hasil capaian belajar kepada peserta didik dan orang tua. Keterkaitan dengan nilai aneka adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Dan tahapan terakhir adalah melakukan evaluasi terkait proses kegiatan bersama mentor dan rekan sejawat. Outputnya adalah diperoleh informasi terkait manfaat penggunaan model pembelajaran presentasi PowerPoint, serta saran presentasi PowerPoint, video, dan game, serta saran perbaikan untuk kegiatan selanjutnya. Keterkaitan dengan nilai aneka adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Adapun peran dan kedudukan ASN yang berkaitan dengan kegiatan keempat ini adalah manajemen ASN, terkait dengan profesionalitas dan akuntabilitas, whole of government, komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi, dan pelayanan publik, yaitu indikatornya partisipatif dan akuntabel. Demikian pemaparan PowerPoint rancangan evaluasi Latsar CPNS dari saya.
Terima kasih. Oke, terima kasih atas pemaparan yang dibawakan oleh Pak Iskandar. Berikut kami persilakan Ibu Mentor untuk memberikan sumbang saran atau dukungan di dalam pelaksanaan aktualisasi Saudara Iskandar. Kami persilakan Ibu. Halo Pak Iskandar. Ya, silakan Ibu Mentor untuk memberikan masukan dan dukungan kepada Pak Iskandar di dalam pelaksanaan aktualisasi. Ya, workshop itu paling cuman Kalau memang dia workshop virtual saja. tidak bisa pastikan kalau cuma workshop. Cuma terkadang juga bagus pesertanya kalau cuma Nah, Wih, Ibu Mentor, dibuka dulu suaranya Bu Mentor. Ya. Ya. Silakan Bu Mentor. Ya, halo. Assalamualaikum. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak dan Ibu penguji, kepada Bapak Pak Iskandar SPD, yaitu yang telah mengikuti ujian pada hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak. Alhamdulillah telah melakukan aktivitasnya. Saya hanya dapat memberikan penguatan kepada Bapak, semoga apa yang disampaikan atau yang dipaparkan tadi akan menjadi kenyataan nanti setelah di lapangan. Karena Pak Iskandar ini saya tidak akan ragukan tentang pengalamannya untuk mendidik, walaupun PNS-nya masih belum 100%. Tapi untuk penyajian pendidikan tentang pembelajarannya, ya sudah mantap, sudah bagus untuk menurut saya. Kepada Bapak dan tim penguji, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya menguji kepada Bapak Pak Iskandar. Semoga apa yang disampaikan Pak Iskandar ini dan mendapat respon yang baik kepada Bapak dan Ibu penguji. Kemudian saya hanya dapat mendoakan semoga kita semua di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya tidak dapat menyampaikan sesuatu hal yang bisa memuaskan Bapak dan Ibu penguji. Saya hanya dapat mengucapkan kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Iskandar itu akan menjadi kenyataan di lapangan. Karena ucapan itu doa. Kepada Bapak dan Ibu penguji, semoga menjadi kekuatan bagi kita semua. Kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kegiatan aktivitas selanjutnya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, Bu. Oke, makasih Bu Mentor atas dukungannya di dalam pelaksanaan aktualisasinya, nanti tentunya didampingi Ibu dan tentunya dengan restu Ibu ya untuk pelaksanaannya. Terima kasih banyak Bu Mentor. Allah, saya selalu berada di dekatnya, Pak. Oke, terima kasih. Berikut kami persilakan Pak Penguji, Bapak Arhan Firdaus SSTP untuk memberikan saran masukan
untuk perbaikan atau penyempurnaan rancangan aktualisasi Saudara Iskandar. Kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih banyak Pak Yaman selaku host dan moderator pada ujian rencana aktualisasi menjelang siang hari ini. Terima kasih banyak Bu Mentor yang sudah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk mendampingi Pak Iskandar Pais dalam ujian rencana aktualisasi, sudah memberikan dukungan tadi dan gambaran singkat terkait dengan keadaan di SD Inpres Gunung Sari. Ya. Mohon nanti bimbingan Ibu, Ya. masukan serta dukungan pada saat Pak Iskandar sesampainya di SD Inpres Gunung Sari ini melaksanakan kegiatan dan tahapan-tahapannya. Terima kasih banyak Bu Mentor. Ya. Terima kasih Pak. Untuk Pak Iskandar, yang Siap. pertama adalah saran masukan saya terkait dengan cover tadi bicarakan nanti dengan teman seangkatannya dan teman-teman yang sudah saya uji tadi dirembukan kembali dengan ketua angkatannya dan teman-teman lain. Kemudian di dalam laporan ini saya tidak menemukan lembar persetujuan. Siap. Dimasukkan ya, karena lembar persetujuan itu sangat penting ketika sudah ada lembar persetujuan dari Kemudian yang kedua terkait dengan penulisan, ya. Banyak yang berbeda-beda penulisannya, font yang digunakan, spasi yang digunakan, marginnya seperti apa, itu harus diperbaiki dalam laporan ini. Siap. Kemudian yang kedua terkait dengan di latar belakang tidak perlu dulu dimunculkan tabel-tabel alat analisis, baik APKL, USG ataupun Fishbone, itu nanti dimunculkan di bab 2 atau bahkan bisa dimasukkan di lampiran tabel-tabelnya atau gambar-gambarnya. Bisa dijelaskan nanti di bab 2. Siap, siap. Kemudian terkait dengan gambaran singkat organisasi, ya, strukturnya jangan difoto dong, dibuatkan tabelnya atau dibuatkan diagram. Kemudian nilai organisasi masukkan di dalam sini, ya, karena di C itu saya lihat ada nilai-nilai dan struktur organisasi, tapi begitu saya baca nilainya mana ini, tidak ada. Kalau nilai organisasi di sekolahnya tidak ada, bisa menggunakan moto, ya, atau slogan. Kalau tidak ada, bisa ambil di Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Motong. Kalau tidak ada juga, bisa mengambil di Kementerian Pendidikan, Kemendikbud. Kemudian yang selanjutnya adalah dicatat ya. Siap. Selain direkam, dicatat. Kemudian ada beberapa kegiatan ya yang saya lihat di sini. Di sini ada kegiatan 1 membuat rencana program pembelajaran, kemudian membuat PowerPoint video sebagai bahan pembelajaran. Kenapa membuat PowerPoint dan video ini tidak dimasukkan saja di kegiatan berbeda? Itu bisa juga. Kemudian mohon izin Pak. lakukan evaluasi pembelajaran. Bagaimana Pak? Mohon izin, maksudnya kegiatan tahapannya berbeda begitu atau bagaimana? Tahapan pembuatan PowerPoint dan video itu juga sebenarnya bisa dimasukkan di satu kegiatan. Bagaimana proses pembuatannya. Tapi tidak masalah. Kalau memang mau dimasukkan di kegiatan 1 tidak masalah. Itu malah mempersingkat kegiatan. Ya. Tapi nanti konsekuensinya di 30 hari kerja, Bapak harus memanfaatkan waktu 30 hari kerja dengan kegiatan tahapan-tahapan ini. Jangan sampai ada waktu nanti yang tidak termanfaatkan di 30 hari kerja karena kegiatannya singkat dengan tahapan-tahapan. Kemudian ada beberapa kegiatan yang tidak dimasukkan kontribusi terhadap visi misi. Ya, meskipun sama di setiap kegiatan masukkan. Ya. Jangan kegiatan tertentu saja. Untuk semua. Penguatan nilai organisasi di tabelnya ini kosong.
Kemudian yang selanjutnya adalah di sini ada melakukan evaluasi pembelajaran, kemudian melakukan penilaian hasil pembelajaran, tambahkan reward di dalam tahapannya. Ya, reward ini bisa membuat siswa menjadi senang dan minat belajarnya lebih tinggi. Reward ini bukan berarti sebuah benda yang terus-terusan dibeli. Ya, reward itu bisa berupa pujian, ucapan terima kasih, sanjungan, pujian. Kemudian walaupun benda, usahakan benda itu hanya sekali dibeli, jangan dibeli berulang kali. Contoh pin, kita gunakan pin kepada anak-anak ketika dia mendapatkan nilai tertinggi, sehingga ada persaingan di dalam kelas untuk mendapatkan pin tersebut. Bagaimana caranya? Dia harus belajar dan dia harus mendapatkan nilai tertinggi. Seperti itu. Bisa juga Pak Iskandar ini menyisihkan sebagian gajinya, misal per bulan 10.000, 20.000. Di setiap akhir semester kita bisa memberikan reward dari hasil sisihan kita. Ini sekaligus kita sedekah juga pada anak-anak ini. Ya, terutama anak-anak yang kurang mampu dan berprestasi tentunya di sekolah, kita bisa memberikan sedekah itu dari hasil evaluasi dan hasil belajarnya. Itu bisa juga. Kemudian yang selanjutnya adalah daftar pustaka, ya. Ini minim sekali daftar pustaka atau daftar rujukannya. Tolong ini lagi. Masih banyak ini sebenarnya modul-modul, masih banyak yang harus dimasukkan ke dalam sini. Kemudian ada matriks juga. Matriks masukkan di dalam laporan ini. Matriks penggunaan nilai dasar ASN atau agenda 2, agenda 3, nilai organisasi dan visi misi. Masing-masing dibuatkan matriksnya. Kemudian ada rencana aksi bela negara yang Bapak Iskandar sudah buat. Itu tolong dimasukkan juga ke dalam laporan ini. Dan itu direalisasikan bersama dengan kegiatan aktualisasi yang nanti Bapak akan lakukan. Mulai dari rencana aksi bela negara, nilai dasar profesi SN ini jangan hanya menjadi sebuah tulisan Pak Iskandar di pemenuhan laporan saja di setiap tahapannya, tapi ini betul-betul diterapkan, betul-betul dibiasakan di setiap kita mengerjakan tahapan-tahapan kegiatan yang sudah kita buat ini. Dan nilai-nilai ini serta rencana aksi bela negara ini jangan hanya Bapak saja yang menerapkan, ajak dewan-dewan guru lainnya untuk menerapkan. Ajarkan kepada dewan-dewan guru, tunjukkan, serta bukan hanya terkhusus kepada dewan guru, rekan-rekan kerja, tapi kepada murid-murid Bapak juga. Siap. Nilai-nilai ini. Kemudian terus berkonsultasi dengan coach-nya, beritahu coach-nya sejauh mana kegiatan dan tahapan yang sudah Bapak lalui. Ya, Bapak silakan lakukan bimbingan melalui WA dan lain, bahkan telepon atau Zoom meeting. Silakan tanyakan kesediaan waktu coach-nya. Jangan mendesak karena coach juga banyak jadwal yang harus dipenuhi. Ya, boleh tatap muka jika coach dan peserta menyetujui kalau ada tatap muka. Terserah. Mau Pak Iskandar yang ke Palu, tapi tidak mungkin Pak Yamin yang ke Parigi. Silakan buat janji dan waktu, ya. Bisa saja, bisa di kantor silakan. Tapi pastikan kondisi teman-teman yang datang berkunjung di kantor itu dalam kondisi sehat semua. Ya. Karena WI saya di tahun ini dilarang sakit. Kemudian ada progres mingguan, laporan mingguan yang harus Bapak penuhi di Kolabjar, ya. Itu Bapak buatkan laporan mingguan sejauh mana progres pengerjaan, kegiatan, dan tahapan yang Bapak sudah lalui. Dan itu akan di-upload di Kolabjar. Jika Bapak terkendala dengan jaringan, silakan tetap Bapak buat. Nanti pada saat kondisi Bapak jaringannya sudah stabil atau berada di kondisi jaringan yang bagus, baru Bapak upload. Kemudian yang selanjutnya, konsultasi dengan mentor, minta saran dan masukan mentor, minta persetujuan mentor, karena itu akan memudahkan Bapak dalam melaksanakan kegiatan dan bekerja nantinya sekembalinya di sekolah Bapak.
Ya, jaga kesehatan 30 hari kerja sampai bertemu di 30 hari kerja mendatang dalam Siap. ujian aktualisasi. Lengkapi semua evidence dan bukti-bukti di setiap tahapan, itu nanti akan saya tagih dan akan saya periksa pada saat ujian aktualisasi. Ya, mungkin itu Siap. saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Terima kasih. coach. Terima kasih Pak Aran. Terima kasih Pak Aran selaku penguji untuk memberikan masukan dan saran kepada Pak Iskandar. Jadi ada satu hal yang penting yang disampaikan tadi Pak Iskandar, apakah videonya itu tidak dipisah menjadi kegiatan sehingga tahap-tahap prosesnya itu bisa kelihatan, atau juga tetap pada tahapan tapi di dalam prosesnya juga dicantumkan di dalam penulisan. Oke, terima kasih Pak Iskandar atas upayanya. Makasih banyak Ibu Mentor atas dukungannya kepada Pak Iskandar, dan terima kasih banyak untuk Pak Penguji. Demikian sesi ini kami cukupkan dan saya kembalikan kepada Ibu Dewi. Terima kasih Pak. Alhamdulillah telah berakhir seminar rancangan atas nama Pak Iskandar bersama Ibu Mentor, Ibu Supiati SPD, dan saya ucapkan juga terima kasih ya buat Pak Niko yang sudah membantu Pak Iskandar sehingga bisa tershare pada siang hari ini. Ibu Mentor silakan di live, dan Pak Iskandar juga, Pak Niko juga silakan. silakan Ibu Dewi, makasih pada Terima kasih. Pak Arhan.